Adik-adik, hari ini kita kembali melaksanakan ibadah sekolah minggu kita. Tapi ibadahnya masih di rumah masing-masing ya, bareng Papa dan Mama. Oke adik-adik, sebelumnya Kak Dewi mau kasih tahu dulu topik minggu kita pada hari ini adalah Roh Penghibur dan Kebenaran. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, Kak Dewi mau ajak adik-adik dulu untuk mengambil sikap yang baik, duduk yang rapi, siapkan persembahannya, siapkan hatinya untuk kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Tapi sebelumnya Kak Dewi mau tanya dulu adik-adik. Adik-adik apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Hebat adik-adik. Oke, adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Tapi kakak mau ajak adik-adik dulu bernyanyi dari lagu kita yang berjudul Matahari Bersinar Terang. Kita nyanyikan sama-sama ya, ikuti gerakan kakak. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harus semua berlabuhan di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik kita sudah bernyanyi, sekarang kita mau telepon dulu Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kita. Ayo kita telepon dulu. 5, 10. Oke adik-adik boleh tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini karena kami dalam keadaan sehat dan sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati ibadah kami ini Bapa dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti. Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang adik-adik kita mau bernyanyi lagi. Kita mau angkat lagu pujian kita yang selanjutnya, Ku Menang, Ku Menang. Kita nyanyikan sama-sama ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Putri. Jadi adik-adik siap-siap ya. Siapkan hatinya, duduk yang baik untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Kakak mau ajak adik-adik lagi bernyanyi. Kita mau angkat lagu pujian kita yang selanjutnya, baca kitab suci. Kita nyanyikan sama-sama ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kau mau tunggu, kau mau tunggu, kau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kau mau tunggu. Baikkan sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kau mau tunggu, kau mau tunggu, kau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kau mau tunggu. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Iya, selamat berjumpa kembali dengan Kak Putri di sini yang akan membawakan firman sekolah Minggu tanggal 24 Mei 2021. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa ya adik-adik ya. Gimana sih Kak berdoanya adik-adik? Pasti ada yang lupa kan ya? Nah, Kak Putri bantu dengan menelpon Tuhan Yesus ya. Masih ingat kan nomor telepon Tuhan Yesus? 5, 10. Pinter adik-adik semuanya. Baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir pada hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami sangat bersukacita karena hari ini adalah hari yang indah. Ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengar hari ini Tuhan dapat bermanfaat bagi kami dan kami semakin mengenal diri-Mu di dalam hidup kami. Ya Bapa, berkati keluarga kami, berkati kami semua pada hari ini sehingga kami dapat berkumpul dan bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang naiknya Roh Kudus. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang turunnya Roh Kudus, yaitu Pentakosta, yang diambil dari Kisah Para Rasul 2. Untuk lebih jelasnya, Kak Putri akan memutarkan video yang berkisah tentang turunnya Roh Kudus. Selamat menyaksikan. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya.
murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Adik-adik udah lihat kan tadi tentang kisahnya Roh Kudus? Nah, seperti itu adik-adik. Ketika Tuhan Yesus naik, disitulah murid-murid Tuhan Yesus itu percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada di dalam diri kita. Dia selalu hadir untuk menolong kita dan dia juga selalu menepati janjinya. Nah, Yesus itu berjanji bahkan datang lagi ke dalam bumi. Untuk apa adik-adik? Untuk menemani murid-muridnya yang percaya kepadanya dan melindunginya dan juga menghiburnya adik-adik. Nah, rurunya Roh Kudus itu dalam bentuk wujud apa ya? Coba kita kembali ke kisah tadi. Nah, adik-adik lihat kan tadi yang di belakang itu murid-murid Tuhan Yesus itu berdoa. Dia percaya bahwa Tuhan itu selalu ada dalam diri mereka. Ketika murid Tuhan Yesus berdoa, mereka tiba-tiba merasakan bahwa ada angin yang kencang. Kak Putri aja hampir ke bawah adik-adik. Kencang sekali anginnya. Seperti itu wujud Roh Kudus adik-adik. Ketika Roh Kudus turun, dia berwujud seperti angin. Itu adalah wujud yang pertama yang Tuhan tunjukkan kepada manusia, yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan Kak Putri aja hampir ke bawah adik-adik. Nah, ketika adik-adik bingung, mana sih Tuhan Yesus? Mana sih Tuhan kita? Adik-adik, boleh adik-adik rasakan itu seperti angin adik-adik. Angin itu gak bisa kita lihat kan? Tapi bisa kita rasakan. Kenapa? Karena angin itu bergerak dan ketika mereka menyentuh kita pun merasakan bahwa angin itu bergerak dalam hidup kita adik-adik. Begitu juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu hadir dalam diri kita. Walaupun tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa rasakan. Seperti apa ya bentuknya? Misalnya ketika adik-adik sedih, kalau adik berdoa, hati adik itu bakal terasa tenang. Ketika misalnya Kak Putri mimpi buruk hari ini, Kak Putri langsung berdoa pada Tuhan. Tuhan, tolong Putri Tuhan, karena Putri takut dapat mimpi yang buruk. Seketika itu juga Tuhan Yesus menghibur kita. Dengan cara apa? Kita ditenangkan hatinya, kita dijauhkan dari mimpi buruk, dan juga kita dijauhkan dari orang-orang yang jahat, bahkan monster-monster yang jahat adik-adik. Kita lanjutkan cerita yang tadi ya. Balik lagi. Ketika angin tadi datanglah keajaiban yang kedua adik-adik. Apa? Api. Lihat kan di belakang Kak Putri ini, murid Tuhan Yesus itu di atas kepalanya itu ada api adik-adik. Lidah api yang berkobar di atas kepala. Bahkan Kak Putri juga ada adik-adik. Wow. Inilah buktinya bahwa murid Tuhan Yesus tadi semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, simbol dari api tadi adalah kesemangatan kita bahwa kita percaya pada murid Tuhan Yesus,
dan kita adalah pengikut Kristus. Seperti itulah wujud Roh Kudus yang kedua, adik-adik. Nah, kenapa di atas Kak Putri sekarang? Karena Kak Putri semangat untuk memberitakan Injil kepada adik-adik semua. Tapi adik-adik, bukan berarti semua orang memiliki api di atas kepalanya ya. Ketika adik-adik melihat temannya bahagia, melihat orang tua bahagia, bahkan adik-adik bahagia, di situ juga akan ada api kok di atas kepala kita, tapi tidak terlihat adik-adik dan tidak berwujud. Itu adalah keajaiban yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya pada saat itu, dan itu tidak ada sekarang ya adik-adik ya. Nah, buktinya api itu berkobar-kobar dalam hati kita adalah ketika kita semangat menjalani hidup kita. Kita semangat karena Tuhan Yesus selalu ada dalam hati kita. Nah, wujud yang ketiga adalah ketika api tadi ada di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus, keajaibannya tiga, tiba-tiba murid Tuhan Yesus itu bisa berbicara dalam berbagai macam bahasa adik-adik. Mereka bernyanyi, mereka bersukacita, mereka seperti mengatakan bahasa-bahasa yang tidak pernah kita dengar sebelumnya adik-adik. Itulah keajaiban tiga yang Tuhan berikan kepada murid-murid Tuhan Yesus pada saat Pentakosta. Orang-orang di luar pun bingung, mereka ini kenapa ya? Kok bahasanya aneh-aneh seperti orang yang sedang mengarum entah gimana gitu. Adik-adik, mereka itu bukan sedang bergurau atau gimana adik-adik. Itu adalah bahasa yang diberikan Tuhan pada murid-muridnya dengan ketiga keajaiban yang tadi. Itulah bukti bahwa Roh Kudus itu hadir dalam kita semua. Dan mukjizat itu sudah dinyatakan dalam murid-murid Tuhan Yesus tadi. Nah, dengan lihat yang tadi, adik-adik semakin percaya kan bahwa Tuhan Yesus itu selalu dalam hati kita. Ya kan? Nah, Roh Kudus itu hadir dalam diri kita dalam berbagai bahasa untuk semua orang, tidak ada kecuali sekalipun. Mau dia kulitnya putih, mau dia suku Batak, mau dia suku Papua, mau dia orang Nias, orang Jawa, Tuhan itu selalu ada dalam hati kita. Nah, buktinya seperti apa ya? Roh Kudus itu selalu menghibur kita dalam hidup kita adik-adik. Seperti cerita Kak Putri tadi, ketika Putri mimpi buruk, Kak Putri berdoa, Kak Putri minta tolong pada Tuhan, Tuhan tolong hibur Kak Putri supaya Kak Putri tidak mimpi buruk lagi. Nah, adik-adik boleh tiru adik-adik. Ketika adik-adik mau tidur, adik-adik jangan lupa mengadu pada Tuhan. Tuhan, lindungi saya Tuhan, semoga tidak mimpi buruk. Amin. Seperti itu adik-adik, ya. Oke. Maka dari itu kita selalu libatkan Tuhan dalam hidup kita supaya Tuhan selalu melindungi kita dan juga menjaga kita dan selalu hadir dalam diri kita. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke, baiklah. Terima kasih. Firman kita hari ini sudah selesai. Maka kita mau menutup ibadah kita dengan sikap berdoa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan tentang turunnya Roh Kudus ke dalam dunia. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu selalu Tuhan dalam hati kami dan dalam lindungan kami Tuhan. Meskipun kami tidak bisa melihat-Mu, tapi kami bisa merasakan bahwa Engkau hadir dalam hidup kami. Ya Bapa, terima kasih buat semua anugerah yang Kau berikan kepada kami dan Kau selalu menepati janji-janji-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Semoga apa yang dikatakan oleh Kak Putri tadi, adik-adik boleh simpan dalam hatinya dan dapat dilakukan di kehidupan sehari-hari. Hebat adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kita mau kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahannya boleh dititip dulu sama papa atau mamanya ya adik-adik. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau angkat lagu pujian kita, Pasu-pasu Hami O Tuhan. Kirain ya.
kita mau menutup ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa, dan setelah kita berdoa, kita mengucapkan doa Bapa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat berkat yang Kau berikan Tuhan kepada kami. Ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami tadi sudah beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang selalu Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, kami sangat bersyukur Engkau memberikan kami keluarga yang baik Tuhan. Engkau memberikan kami makanan yang cukup. Engkau memberikan kami kesehatan Tuhan, sehingga kami dapat menjalani hidup kami dengan sukacita. Ya Bapa, berkatilah keluarga-keluarga kami Tuhan. Berkati pendeta dan guru sekolah minggu Tuhan. Dan berkati juga negara kami ini. Semoga negara kami semakin sehat Tuhan, dan dijauhkan dari segala virus dan juga segala macam penyakit. Ya Bapa, berkati kami Tuhan dalam setiap hidup kami. Lindungi kami Tuhan dari segala mara bahaya, dan jauhkanlah kami Tuhan dari malapetaka. Ya Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Adik-adik dan Inang, Amang, mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.